Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Wulandari selaku dosen dan rekan-rekan mahasiswa semua. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari kelompok 3 atas nama Rahayu Febrianti dan saya sendiri Ari Purniawanti akan mempresentasikan materi bab 3 tentang sistem teknik dokumentasi. Bab ini merupakan materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada semester 4 di Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Bab 3, Sistem Teknik Dokumentasi. Apa itu dokumentasi? Dokumentasi merupakan cara sistem bekerja termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dari suatu entry data, proses data, penyimpanan data, keluaran informasi, dan kontrol atau pengendalian sistem. Jadi dokumentasi itu adalah suatu narasi, bahkan alir, diagram, dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan cara sistem bekerja. Lalu bagaimana bentuk dari dokumentasi itu sendiri? Dokumentasi sistem meliputi diagram, flowchart, tabel, deskripsi naratif, dan lain sebagainya. Deskripsi naratif di sini merupakan penjelasan tertulis langkah demi langkah dari komponen-komponen sistem dan interaksinya. Di dalam sistem teknik dokumentasi ada beberapa fungsi dokumentasi, yaitu yang pertama, menentukan cara sistem bekerja. Yang kedua, mengevaluasi dokumentasi untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan pengendalian internal. Yang ketiga, menentukan cara beroperasi dari sistem yang sudah ada. Ada 3 macam alat-alat dokumentasi. Pertama, diagram arus data (DAD) atau data flow diagram (DFD). Yang kedua, bagan alir atau flowchart. 3. Diagram proses bisnis. Penjelasan berikutnya adalah tentang pengertian diagram arus data (DAD) atau data flow diagram (DFD), yakni merupakan penjelasan grafis dari suatu arus data dalam organisasi yang meliputi sumber atau tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Diagram arus data atau DAD mempunyai tujuan, yaitu menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Ada 4 elemen dasar DAD. Yang pertama, sumber dan tujuan data. Kedua, arus data. Ketiga, proses transformasi. Dan yang keempat adalah penyimpanan data. DAD itu sendiri mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional. Yang kedua, pembuatan model berdasarkan fungsi sistem yang lebih kompleks. Yang ketiga, konsep yang digunakan mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Elemen-elemen dalam diagram arus data atau data flow diagram. Yang pertama, sumber data atau data source. Sumber data di sini merupakan entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, tujuan data, data destination, merupakan entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Yang ketiga adalah arus data atau data flow, merupakan perpindahan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Yang keempat, proses, yaitu merupakan tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau informasi lain. Dan yang terakhir adalah penyimpanan data atau data store. Penyimpanan di sini merupakan tempat atau media penyimpanan pada sistem. Simbol diagram arus data atau data flow diagram. Simbol yang pertama adalah kotak persegi. Simbol ini menunjukkan sumber dan tujuan data, orang dan organisasi yang mengirim ataupun menerima data. Yang kedua adalah
Simbol arah panah. Arah panah di sini bisa garis lengkung maupun lurus. Simbol ini menunjukkan arus data ke dalam atau keluar proses. Simbol yang ketiga adalah lingkaran. Lingkaran di sini merupakan simbol proses-proses transformasi, proses yang mentransformasikan data dari input ke output. Simbol yang keempat yakni dua garis. Dua garis di sini menyimbolkan penyimpanan data. Dan simbol yang terakhir adalah segitiga. Segitiga di sini merupakan simbol pengendalian internal. Pengendalian internal diberi nomor dan dijelaskan dalam tabel pendamping. Diagram di sini merupakan simbol dari diagram arus data. Diagram ini menunjukkan bahwa input untuk memproses C adalah arus data B yang datang dari sumber data A. Sedangkan output proses C adalah arus data D. Proses F merupakan arus data D dan G sebagai input dan menghasilkan arus data I dan G sebagai output. Arus data G datang dari dan mengembalikan ke penyimpanan data H. Arus data I dikirim ke tujuan data. Contoh diagram aliran data. Diagram di sini merupakan contoh diagram arus data dari proses pembayaran pelanggan dan membagi pembayaran dan permintaan pelanggan. Poin yang pertama di sini adalah diagram ini menunjukkan bahwa dalam arus data G, data dari file piutang diambil, diperbarui dan disimpan kembali dalam file. Arus data lain adalah B, pembayaran pelanggan, D, data pengiriman uang, E, setoran, dan I, data piutang. Poin yang kedua, jika dua atau lebih arus data bergerak bersama, garis tunggal digunakan. Contohnya, arus data B terdiri dari pembayaran dan data pengiriman uang. Poin yang ketiga adalah proses 1.0, proses pembayaran, membagi keduanya dan mengirimkannya ke arah yang berbeda. Data pengiriman uang D digunakan untuk memperbaharui catatan piutang dan pembayaran E didepositokan kepada bank. Poin yang keempat adalah jika data mengalir secara terpisah, dua garis digunakan. Contohnya pada diagram ini menunjukkan bahwa dua garis karena permintaan pelanggan L tidak selalu menyertai pembayaran B. Jika diwakili oleh arus data yang sama, elemen-elemen yang terpisah dan tujuan keduanya yang berbeda tidak jelas. Poin berikutnya adalah proses. Proses merepresentasikan transformasi data. Misalnya, proses pembayaran C membagi pembayaran pelanggan ke dalam data pembayaran dan cek yang didepositokan ke dalam bank. Proses piutang yang diperbaharui atau F menggunakan data pembayaran D dan piutang H untuk memperbaharui catatan piutang dan mengirim data piutang ke manajer kredit. Poin yang terakhir adalah penyimpanan data. Penyimpanan data adalah tempat data disimpan. DAD tidak menunjukkan penyimpanan fisik seperti penyedia atau kertas yang digunakan untuk menyimpan data, seperti yang ditunjukkan pada diagram ini bahwa penyimpanan data H direpresentasikan oleh garis horizontal atau dua garis dengan nama file yang tertulis di dalam garis tersebut. Level atau tingkatan DAD. DAD dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat, karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda dan berbagai level dapat lebih baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda. Di dalam DAD ini dibagi menjadi 3, yaitu diagram konteks, diagram level 0, dan diagram level 1. Di dalam level DAD tertinggi disebut dengan diagram konteks yang mempunyai tujuan yaitu menggambarkan input dan output suatu sistem. Diagram konteks di sini mempunyai karakteristik yaitu hanya ada satu proses dan tidak ada simbol penyimpanan data. Dalam slide ini merupakan contoh diagram konteks proses penggajian.
Dari diagram ini ada dua sumber data, yaitu departemen dan bagian sumber daya manusia atau SDM. Tujuannya ada 4, yaitu badan pemerintah, karyawan, bank, dan manajemen. Prosesnya ada 1, yaitu sistem proses penggajian. Jadi dalam diagram konteks itu hanya ada satu proses saja, tidak ada penyimpanan data, dan hanya berisi tujuan dari dan kemana. Tingkatan atau level DAD selanjutnya adalah DAD level 0. DAD level 0 di sini mempunyai tujuan, yaitu menggambarkan proses aktivitas utama suatu sistem. DAD level 0 ini mempunyai karakteristik, yaitu proses-proses yang biasanya itu diberi label dengan 1.0, 2.0, dan sebagainya. Jika tadi dalam diagram konteks hanya ada satu proses, untuk diagram level 0 ini satu proses tersebut dipecah menjadi 5 proses, yaitu 1.0 memperbarui file karyawan atau penggajian, 2.0 membayar hutang, 3.0 mempersiapkan laporan, 4.0 membayar pajak, dan yang ke-5.0 adalah memperbarui buku besar. Jadi dalam diagram level 0 merupakan detail dari diagram konteks. Sumber datanya tetap masih sama 2, yaitu departemen dan bagian sumber daya manusia. Begitu pula dengan tujuannya masih sama, ada 4 tujuan. Untuk diagram level 0 sudah ada simbol penyimpanan, yakni file karyawan atau penggajian dan buku besar yang ditandai dengan simbol 2 garis, di tengahnya ada nama filenya. Tingkatan atau level DAD yang terakhir adalah diagram level 1. Diagram ini bertujuan untuk menggambarkan detail dari proses level 0. Karakteristik dari diagram ini biasanya proses diberi label 1.1, 2.1, 2.2, dan seterusnya. Jadi diagram level 1 merupakan detail dari diagram level 0. Dalam diagram level 0 tadi, misal ada proses membayar hutang dengan simbol 2.0. Dalam diagram level 1 ini dipecah ke dalam proses penggajian, yaitu 2.1, dan mempersiapkan pengeluaran kas 2.2. Dalam arti diagram level 1 ini merupakan penjabaran dari diagram level 0. Dari 3 macam level DAD tadi dapat disimpulkan bahwa DAD atau DFD fokus pada aliran data dari sumber, tujuan, dan di tengahnya ada proses dan penyimpanan data. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mbak Rahayu Febrianti. Dipersilahkan. Terima kasih. Bagan alir atau flowchart adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol-simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagan alir. Simbol bagan alir itu ada 4. Yang pertama, simbol input atau output, yaitu simbol yang menunjukkan input ke atau output dari sistem. Kemudian yang kedua, simbol pemrosesan, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan, yaitu simbol yang menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat adalah simbol arus data, yaitu simbol yang menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir.
Berikut adalah simbol input atau output. Yang pertama ada dokumen, yang kedua ada berbagai salinan dokumen. Nanti di pojokan ini biasanya dituliskan nomor dokumennya. Misalnya salinan pertama dituliskan angka 1, salinan kedua dituliskan angka 2, dan seterusnya. Yang ketiga ada output elektronik, kemudian ada entry data elektronik, dan yang terakhir adalah alat input dan output elektronik. Simbol pemrosesan. Di sini ada dua. Yang pertama persegi panjang, ini artinya pemrosesan yang dilakukan dengan komputer. Lalu yang kedua gambar trapesium terbalik, ini artinya pemrosesan yang dilakukan secara manual. Yang selanjutnya adalah simbol penyimpanan. Yang pertama adalah gambar tabung, ini artinya database, yaitu data yang disimpan secara elektronik dalam database. Yang kedua ada pita magnetik. Lalu yang ketiga adalah gambar segitiga terbalik, itu artinya file dokumen kertas. Nanti biasanya di tengah itu dituliskan huruf untuk mengidentifikasi file urutan pemesanan. Misalnya N secara numerik, A secara alfabet, D berdasarkan tanggal. Yang terakhir adalah gambar jajar genjang, artinya jurnal atau buku besar. Simbol yang selanjutnya adalah simbol arus dan lain-lain. Di sini ada beberapa macam simbol. Ada simbol untuk arus dokumen atau pemrosesan, simbol hubungan komunikasi, simbol konektor dalam halaman, simbol konektor luar halaman, simbol terminal, simbol keputusan, dan anotasi. Jenis-jenis bagan alir. Yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Bagan alir ini menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam organisasi. Yang kedua, bagan alir sistem atau sistem flowchart. Bagan alir yang menggambarkan hubungan input, proses, dan output. Yang ketiga adalah bagan alir program atau program flowchart. Bagan alir ini menggambarkan urutan kerja program komputer. Berikut adalah contoh bagan alir dokumen. Bagan alir ini menunjukkan arus data dan dokumen dari awal sampai akhir. Dalam arti, dari mana asal dokumen, kemana saja dokumen didistribusikan, dan bagaimana dokumen digunakan. Pada slide ini ditampilkan bagan alir dokumen untuk proses penggajian. Di sini ada dua bagian yang terkait, yaitu bagian penggajian dan bagian hutang. Pada gambar tersebut tampak garis pemisah antara bagian penggajian dan bagian hutang. Jadi, nanti tugas bagian penggajian ya cukup pada kolomnya saja. Pada kolom bagian penggajian diterima dari sumber daya manusia berupa data karyawan baru dan perubahan karyawan. Kemudian dokumen itu akan digunakan untuk memperbaharui file karyawan atau penggajian yang kemudian akan diarsipkan berdasarkan abjad atau tanggal. Lalu diterima dari departemen berupa kartu waktu yang akan diproses untuk mempersiapkan cek pembayaran dan register penggajian, sembari merujuk pada tabel pajak. Nanti hasilnya adalah cek karyawan, register penggajian, dan kartu waktu. Cek karyawan lembar kedua, register penggajian lembar kedua, dan kartu waktu kemudian diarsip. Kemudian register penggajian lembar pertama diteruskan ke bagian hutang, dan seterusnya. Berikut adalah bagan alir sistem. Pada bagan alir ini lebih menggambarkan hubungan antara sistem input
proses penyimpanan dan output. Nanti inputnya apa, kemudian diprosesnya seperti apa, sampai outputnya seperti apa. Pada bagan alir ini diinput melalui komputer dari terminal penjualan berupa data penjualan. Kemudian melalui komputer juga data tersebut diedit dan dicetak tanda terima pelanggan. Di bawah ini adalah simbol hubungan komunikasi melalui komputer. Kemudian ada proses memperbaharui database. Di sini ada 4 database yang diperbaharui. Yang pertama, database piutang, kedua database persediaan, yang ketiga database penjualan, jualan atau pemasaran, dan yang keempat adalah buku besar. Kemudian 4 database itu akan diproses melalui komputer juga dengan sistem pemrosesan permintaan, dan hasilnya atau outputnya ada 3 jenis. Yang pertama status akun pelanggan, lalu status persediaan, dan analisis penjualan. Berikut adalah hubungan antara bagan alir sistem dan program. Slide sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bagan alir sistem yang lebih menggambarkan proses input, proses, dan output. Pada bagan alir program ini mengilustrasikan urutan-urutan operasional logik yang dilaksanakan oleh sebuah komputer dalam mengeksekusi sebuah program. Contohnya seperti prosedur-prosedur terkait validasi secara otomatis, atau ada juga perhitungan-perhitungan komputer secara otomatis. Pada bagan alir program akan diperlihatkan langkah-langkah proses yang dilaksanakan. Contohnya pada gambar ini adalah memasukkan dan mengedit data input melalui komputer. Kemudian di sini ada keputusan jika suatu kondisi dipenuhi, ada ya dan tidak. Jika tidak, maka kembali lagi. Tapi jika ya, akan dilakukan kalkulasi dan memperbaharui catatan. Kemudian akan disimpan pada database. Diagram proses bisnis adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Diagram proses bisnis dapat menjelaskan interaksi dalam entitas dan juga interaksi antar entitas. Simbol diagram proses bisnis. Di sini simbolnya ada 6. Yang pertama, simbol mulai digambarkan oleh lingkaran kecil. Yang kedua, simbol akhir digambarkan oleh lingkaran kecil bergaris tebal. Yang ketiga adalah simbol aktivitas dalam proses digambarkan oleh persegi yang sisinya tumpul. Kemudian yang keempat adalah simbol keputusan digambarkan oleh sebuah wajik. Yang kelima adalah simbol arus ditunjukkan oleh panah. Yang terakhir adalah informasi anotasi. Contoh diagram proses bisnis. Pada gambar ini nampak 2 kolom. Kolom sebelah kiri adalah bagian yang terkait, yang sebelah kanan adalah aktivitas yang dilakukan. Untuk karyawan baru, dimulai dengan aktivitas melengkapi formulir karyawan baru. Kemudian dari sumber daya manusia, dimulai dengan aktivitas melengkapi formulir perubahan karyawan. Di bagian penggajian, dimulai dari departemen, itu aktivitas menerima kartu absen karyawan, kemudian mempersiapkan cek gaji karyawan dan ringkasan penggajian. Selanjutnya adalah mempersiapkan register penggajian dan laporan pajak, lalu memperbaharui file karyawan atau penggajian, dan seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok 3.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.